Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hukum merayakan Isra dan Mi'raj. Perlu kita pahami bersama bahwasanya perayaan Isra Mi'raj adalah perayaan yang bersejarah dalam umat Islam. Di antaranya adalah kisah salat, kemudian iman kepada perkara yang gaib, kemudian kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Nah, bagaimana hukum merayakan Isra dan Mi'raj tersebut? Jika kita menganggap bahwasanya perayaan Isra dan Mi'raj adalah untuk mengenang momentum yang sangat bersejarah, maka akan banyak hari-hari peristiwa yang bersejarah dalam Islam, seperti Fathu Mekah, kemudian Perang Badar yang dikatakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jika pasukan ini kalah maka tidak akan ada orang yang menyembah kepada Allah. Bayangkan 300 orang melawan 1000. Tentu ini peristiwa yang sangat bersejarah. Begitu pula dengan peristiwa-peristiwa peperangan yang lainnya, tentu perlu kita kenang semuanya. Karena tidak ada peristiwa yang dalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang tidak memiliki arti sama sekali. Artinya jika kita merayakan Isra dan Mi'raj beralasan untuk mengenang sejarah, maka tidak hanya Isra Mi'raj, semuanya harus kita kaji sirah nabawiyah dari A sampai Z. Karena semuanya penuh dengan sejarah. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kita merayakan Isra dan Mi'raj untuk mengenang hari yang bersejarah, kemudian apa ibroh yang kita ambil? Apa dampak yang kita timbulkan daripada perayaan tersebut? Kita merayakan di masjid, kita mendengarkan tausiah dan segala macamnya, namun ketika azan berkumandang kita pulang. Sementara Isra dan Mi'raj tersebut isinya adalah salat. Ya. Ketika perayaan Isra dan Mi'raj, orang yang tidak pernah ke masjid datang ke masjid. Semuanya berbondong-bondong ramai menghadiri masjid. Namun ketika hari biasa, mana mereka? Tidak pernah datang ketika Allah memanggil mereka. Nah, perlu kita pahami bahwasanya bukan perayaannya, tapi substansi daripada peristiwa tersebut. Kemudian selanjutnya, di antara konsekuensi syahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah, saya bersaksi bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai rasul yang telah menyampaikan risalah dengan baik, tidak ada satupun yang disembunyikan, tidak ada satupun yang tidak tersampaikan. Adalah wa alla yu'badallah illa bima syara'. Tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui metode yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pelaku sejarah telah pernah merayakan peristiwa tersebut? Apakah para sahabat Abu Bakar As-Siddiq, orang pertama yang mengimani, yang meyakini peristiwa tersebut, apakah pernah merayakannya? Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Kita lihat pula imam-imam mazhab Abu Hanifah, kemudian Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Abdullah Ahmad bin Hanbal. Pernahkah mereka merayakan peristiwa tersebut dengan alasan mengenang sejarah? Jika tidak ada, maka cukuplah bagi kita metode pengajaran cara beragama yang telah mereka ajarkan. Karena kita tidak akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan illa bima syara' yang telah disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kita menganggap perkara itu baik, namun niat baik saja belum cukup. Ya. Karena dalam ibadah itu ada namanya syarat sah dan ada namanya syarat diterima. Syarat sah apa? Contohnya dalam salat adalah berwudu, menutup aurat, menghadap kiblat dan yang lainnya. Itu syarat sah. Dan kedua ada syarat diterima. Syarat diterima apa? Yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun syarat sahnya telah dipenuhi tapi tidak ada ikhlas, maka tidak diterima. Dan yang kedua adalah mutaba'atur Rasul, sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun niatnya baik, niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita katakan juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cukuplah bagi kita sebagai
seorang muslim yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencukupkan diri dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa menambah ataupun menguranginya. Mungkin cukup sekian. Allah taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.